Presentasikan kerajaan Allah yang saling melengkapi melalui Win, Witness, Impartation, and Networking. Melaksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti Shalom tes. Shalom semua. Apa kabar? Luar biasa, keren. Mari kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kita undang kehadiran Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Kalau pada siang hari ini kami datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami, tetapi Tuhanlah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi yang utama dan terutama dalam hidup dan pekerjaan kami. Sebab kami tahu Bapa, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Keberhasilan, kesuksesan hanya ada di dalam penyertaan Tuhan saja. Saat ini Tuhan kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi yang sanggup mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, berkenan, berbuah, dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, bahkan teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan urapi, Tuhan sertai, sehingga boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mengikuti secara online Zoom Tuhan. Berkati dan urapi juga, berkati jaringan wifi Tuhan, biarlah berjalan dengan baik. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Mulia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga multimedia bahkan pemain musik seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini Tuhan urapi, kuduskan, sucikan, layakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan saat ini dengan hati dipenuhi ucapan syukur kami sambut kehadiran Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang mengikuti ibadah melalui Zoom, Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Berapa banyak di antara kita yang merasakan sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan, lambaikan tangan. Mari katakan kanan kiri, Tuhan menyertaimu karena Allah mengasihi engkau. Haleluya. Bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Nyanyikan bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan kanan kiri. Bertemu dalam
kembali saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hanya bersama dengan Yesus kami dapat melakukan begitu banyak hal yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu hanya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dan kekuatan yang dari-Mu Tuhan, kekuatan di hidupku hanyalah bersamamu. Amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu kami dapat melewati semuanya Tuhan. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan Engkau yang bertindak dan memberi pertolongan.
besar melimpah bagi setiap kami. Kekuatan dari-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kasih. Limpahlah anugerah-Mu bagi setiap kami Yesus, Yesus yang besar. Haleluya. Kami menyembah Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang sangat luar biasa. Sebab anugerah-Mu limpah, sebab kesetiaan-Mu melimpah atas kami. Ya Bapa, kami berseru memanggil-Mu Yesus, Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Engkau Bapa yang kekal, terima kasih. Engkau ajaib bagi kami, ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu bagi Dia. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kami menghampiri Engkau ya Allah di tempat-Mu yang kudus. Hati kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh hidup sebagaimana adanya saat ini. Itu semata-mata karena anugerah dan kasih sayang. Tak mampu kami lukiskan Bapa betapa besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memberi kami hati yang mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau memberi kami hati untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena banyak orang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kami miliki. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan negara ini, bangsa ini kepada tangan pengasihan-Mu. Tuhan, marilah Engkau melawat bangsa kami menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami menyerahkan para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, pegang kendali mereka, supaya mereka gentar ketika mereka melakukan yang tidak benar. Hati mereka boleh dibuka oleh Tuhan untuk boleh mengerti betapa panjang, dalam, dan lebarnya kasih-Mu kepada mereka. Tuhan, kami rindu negeri kami menjadi negara yang makmur, yang memiliki damai sejahtera, sukacita yang dari surga memenuhi hati kami. Terima kasih untuk kota Medan, secara khusus kami berdoa Bapa. Engkau hadirlah di tengah-tengah kota ini Tuhan. Engkau pegang kendali. Banyak hal yang kami sulit pikirkan pada saat ini. Banyak sekali kejahatan, keinginan-keinginan yang berasal dari si jahat, yang merasuk hati dan pikiran manusia sehingga ingin melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, supaya masyarakat kota Medan boleh diberikan Tuhan ketenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang dari surga, memenuhi hati dan pikiran mereka karena ada Kristus di dalamnya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk Morin. Terima kasih untuk ibadah yang terus berlangsung setiap minggunya. Kau memberkati semua tim yang bekerja untuk boleh melayani Tuhan di tengah-tengah peribadahan ini. Tuhan memberkati, beri hikmat yang daripada surga. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang boleh diberi kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepadanya, sehingga setiap kami yang hadir boleh diberkati oleh Tuhan, dan firman-Mu itu tumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah cinta akan Tuhan menjadi bagian mereka. Engkau menjauhkan dari mereka kepentingan diri sendiri, egois, keinginan yang berasal dari si jahat. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara di tengah-tengah para pelayan dan gerejamu, pemimpin gerejamu, supaya mereka boleh membuka hati mereka sungguh kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua apa yang baik, yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun terkadang kami merasa sepi dan merasa kecewa, ampuni kami Tuhan, karena kami menyadari betapa Engkau selalu ada bersama kami, yang memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Sekalipun sulit jalan-jalan yang harus kami lalui, tapi kami percaya karena ada Yesus yang akan memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kelegaan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian, hormat kami yang kami naikkan kepadamu ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala syukur dan hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah setiap profesional muda, karyawan, atau pengusaha yang hadir, pebisnis yang hadir Tuhan. Maka Bapa, pada siang hari ini kami bersama-sama mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memohon ya Tuhan pengampunan daripada-Mu. Kami tahu hidup kami penuh dengan kesilapan, tapi saat ini di hadirat-Mu ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mendekat, kami layak untuk mendengar, dan kami layak untuk diurapi ya Tuhan. Oh Rabataka Syikada Rabasyada, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan, seperti yang Kau janjikan saat umat-Mu berbalik dari kesalahannya kepada jalan-Mu yang benar ya Tuhan, maka Engkau akan memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Engkau akan memulihkan yang lemah, Kau kuatkan ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat ya Tuhan, seperti yang Kau janjikan, kelepasan akan terjadi. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan terjadi. Di sini ada mujizat terjadi ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan mendengar tuntunan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Urapi, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Lawat ya Tuhan, sehingga kami ini bisa mengerti. Berikan ya Tuhan roh hikmat dan pewahyuan ya Tuhan, untuk mengerti pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Berikan kami mata rohani yang terang ya Tuhan, untuk bisa melihat ya Tuhan apa yang Engkau tuntun bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan suara-Mu dan
berkata-katalah ya Tuhan. Karena firman-Mu yang akan meredakan badai, firman-Mu yang akan menuntun kami berjalan ya Tuhan, firman-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan, dan firman-Mu yang akan mengangkat kami naik dan tidak turun, yang menjadi terang dan cahaya bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sekali lagi urapi kami ya Roh Kudus, sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami berkurang-kurang, Kau bertambah-tambah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami mau berkata segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan cara yang sederhana. Dan biarlah apa yang Kau taruh di hati pikiran hamba-Mu, siang hari ini hamba bisa menyampaikan dan menjadi rema bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dan silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat siang dan shalom bagi kita semua. Luar biasa, saya melihat semakin luar biasa ya. Pak Perlin luar biasa. Ntar lagi ruangan ini nggak bisa dipakai ruangan sana Pak ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, karena ada orang-orang yang diberkati karena mengikuti ibadah MOR. Boleh katakan amin? Saya percaya kita akan semakin naik dan tidak turun karena itu janji Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Jadi yang saya mau sampaikan dan kita bicarakan pada siang hari ini adalah tentang spiritual blessing seperti tuntunan sepanjang tahun 5784 maaf bagi gereja kita. Maka tahun ini adalah tahun berkat rohani atau the year of spiritual blessing. Artinya setiap kita akan menerima berkat-berkat rohani. Boleh katakan amin? Ayo katakan kiri kanan Anda, siap-siap menerima berkat rohani. Ya, Tuhan luar biasa. Dia tidak hanya menyediakan berkat bagi kita, tapi tahun 5784 yang kita baru lalui di tanggal 15 September yang lalu ketika matahari terbenam, maka itu adalah hari raya Rosh Hashanah, hari raya umat Israel. Dan tuntunan di tahun 5784 angka 4 itu melambangkan pintu, di mana setiap kita ini akan bertemu, dituntun untuk bertemu dengan pintu. Dan saat kita bertemu dengan pintu, Yohanes 10 ayat 9 bisa ditampilkan. Yohanes 10 ayat 9. Maka ketika kita bertemu pintu, Tuhan Yesus adalah pintu. Dia katakan, barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ada dua berkat rohani yang didapat di sini, yaitu ketika kita bertemu dengan pintu, Tuhan Yesus adalah pintu. Amin. Ayo katakan Tuhan Yesus adalah pintu. Kita saling mengingatkan. Jadi ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, maka yang pertama kita akan masuk dan menemukan yang dikatakan selamat. Artinya keselamatan ada bagi setiap kita, bagi orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Yang kedua adalah kita akan menemukan padang rumput. Padang rumput itu berbicara kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Tuhan Yesus datang bukan memberi kita hidup biasa-biasa aja. Mungkin Anda berkata, hari ini saya biasa-biasa. Tapi saya percaya besok, lusa, dan kemudian hari Anda akan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Anda tidak akan sama lagi ketika Anda bertemu dengan pintu. Karena Anda bertemu dengan padang rumput. Artinya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kita, di mana berkat-berkat rohaninya akan kita terima. Jadi ingat, tahun ini jangan fokus kepada hal yang lain. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang adalah pintu. Sehingga kita akan bertemu dengan pintu. Dan di balik pintu ada keselamatan dan ada padang rumput. Hidup kita tidak akan sama lagi. Mungkin hari ini kita berkekurangan. Bersama dengan Tuhan, bertemu dengan pintu. Hidup Anda, hidup kita semua adalah hidup yang berkelimpahan. Yang mau dan percaya, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berkat rohani itu adalah berkat yang bukan bisa kita beli. Berkat rohani itu bukan seperti berkat jasmani yang dimana kita punya uang, kita bisa beli. Kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, kita bisa beli kesenangan. Tapi itu bersifat sementara. Anak saya baru dibeliin mobil baru beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Dia saat dibeli mobil baru, dia cuci mobil. Tapi sekarang dia hanya tahu bawa mobil diletakkan aja setelah dipakai. Jadi hanya sementara sukacita kita untuk kesenangan, berkat-berkat jasmani atau duniawi. Tapi berkat rohani adalah berkat yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Berkat rohani adalah berkat yang tidak bisa dibeli. Adalah berkat yang dimana kita peroleh hanya melalui Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 3 boleh dibuka.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Tadi kita menemukan di Yohanes 10:9, akulah pintu, dan melalui pintu di dalam Kristus kita akan bertemu dengan berkat rohani. Amin. Amin. Anda rindu berkat rohani? Ayo fokus kepada Yesus. Katakan kepada kiri kanan Anda, mari fokus kepada Yesus. Jangan kepada hal yang lain. Jangan kepada hal yang lain. Matius 6 berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Tapi yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Saat kita bertemu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita bertemu Yesus, kita bertemu dengan pintu. Dan apa yang terjadi? Kita bertemu dengan keselamatan. Di balik pintu ada keselamatan. Di balik pintu ada berkat-berkat rohani. Dan kita menemukan berkat rohani. Tahukah Anda, berkat rohani adalah modal setiap kita orang percaya untuk mendapatkan berkat jasmani kita. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mau berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Jadi ingat, apa itu berkat rohani yang tidak bisa kita beli? Pertama kali saya ke gereja yang saya dapatkan adalah damai sejahtera. Itulah berkat rohani yang paling luar biasa. Karena Bapa kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Mungkin kita ini bisa aja punya uang, kita aja punya bisa sesuatu semuanya, tapi damai sejahtera tidak bisa kita beli. Di dalam Tuhan kita dapatkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ingat, apapun yang kita miliki, kalau kita tidak ada damai sejahtera, kita pebisnis yang hebat, kita punya harta yang banyak, tapi ingat, ketika kita stres, maka stres akan menyebabkan asam lambung. Asam lambung seperti tombol yang akan menyebar apapun penyakit dalam tubuh kita. Mau stroke, mau penyakit darah tinggi, mau yang lain, itu akan naik. Tapi kalau kita bertemu dengan pintu, kita memiliki damai sejahtera. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kita katakan, Yesus aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus aku percaya. Jawaban bagi kita tahun ini adalah Yesus. Dialah jawabannya. Kalau Anda mau hidup Anda berubah, Anda dapat berjumpa dengan pintu, maka di situ ada terobosan. Di situ ada pintu berkat. Di situ ada pintu pemulihan, pintu kemenangan. Mungkin yang Anda belum bertemu dengan jodoh, ada pintu jodoh Anda. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi ingat, fokuslah pada Tuhan Yesus tahun ini. Anda akan bertemu dengan pintu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, kita tidak bisa membeli berkat rohani. Hanya dengan Tuhan kita akan dapatkan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan. Itulah semua yang kita terima dari Tuhan. Jadi jangan kita fokus, jangan kita terlalu khawatir, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dan Amsal 10 ayat 22 mencatat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tuhan tidak memberikan berkatnya langsung. Tidak uang jatuh dari atas langit. Tapi yang diberikan Tuhan apa? Berkat rohani. Dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahkannya. Artinya berkat Tuhan itu adalah berkat yang akan membuat kita hidup bersuka cita. Salomo orang yang kaya. Dia juga mengatakan, kalau kita kaya tapi tidak memiliki kuasa menikmati, tidak ada gunanya. Tapi berkat Tuhan, saat kita menerimanya, maka kita memiliki kuasa untuk menikmatinya. Karena ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesehatan dan kekuatan yang diberikan Tuhan. Amin. Amin. Ulangan 8 ayat 18. Inilah berkat yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itulah berkat rohani. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita bangun dan kita sehat, kita bersyukur, kita melihat anak istri kita dalam keadaan baik, usaha kita dalam keadaan baik, kita bisa bersyukur dan mencari Tuhan. Itulah kekuatan yang diberikan Tuhan. Dan pagi hari saat kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan hikmat.
kekuatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sehingga kinerja Anda kalau Anda sedang bekerja, maka pekerjaan Anda akan luar biasa. Ketika Anda berbisnis, maka Anda memiliki hikmat yang luar biasa untuk mengelola bisnis Anda. Boleh katakan amin? Tapi yang perlu, carilah dahulu kerajaan Allah, sehingga kita diberi kekuatan, hikmat untuk mengumpulkan. Amin? Amin. Jadi Tuhan itu tidak seperti lampu ajaib ya. Jangan digosok, aku beri 3 permintaan padamu. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang akan memberikan kita berkat rohani kalau kita bertemu dengan Dia. Karena di dalam Kristus berkat rohani disediakan bagi setiap kita. Dikaruniakan free, gratis bagi kita semua. Tidak ada terkecualinya. Tidak ada suku, tidak ada bangsa, tidak ada warna kulit. Semua kita akan menikmati berkat rohani saat kita mau datang kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Kenapa orang tidak bisa menikmati berkat rohani? Ingat, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa Anda. Ayat yang kedua, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga kalau tidak bertemu dengan Tuhan, kita tidak bertemu dengan pintu, dan kita tidak akan bisa masuk dan menemukan keselamatan dan padang rumput. Amin. Amin. Jadi saat kita masih hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan menikmati yang namanya berkat rohani. Kita tidak akan menikmati damai sejahtera. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Allah. Kuncinya adalah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bertemu dengan pintu, yaitu Tuhan Yesus. Dan tema bulanan, yaitu tema September gereja kita adalah berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Artinya kita harus kudus. Kudus itu artinya kita itu harus hidup yang benar. Kita hidup disucikan. Mungkin Anda berkata, nggak mungkin kita bisa menguduskan diri. Anda tidak bisa menguduskan diri. Bahkan saya tidak bisa menguduskan Anda. Karena Ayub juga tidak bisa menguduskan anaknya, meskipun dia setiap pagi menguduskan anaknya. Kalau anak-anaknya tidak hidup kudus. Jadi yang bisa menguduskan kita siapa? 1 Korintus 1 ayat 30, 1 Korintus 1 ayat 30, maka yang B dikatakan, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tuhan Yesus yang bisa menebus kita, menguduskan kita. Boleh katakan amin? Oleh darahnya kita dikuduskan. Dan bagaimana caranya kita bisa menguduskan diri jikalau Anda belum dibaptis, jikalau Anda belum mengenal Tuhan dan baru datang mengenal Tuhan, maka Anda harus dengan iman datang kepada Tuhan, bertobat dan dibaptis. Sehingga Anda dikuduskan. Dan hidup Anda akan berubah. Amin? Saya garansi hidup Anda akan berubah. Ya, garansi penuh. Pasti. Tapi jangan kentang. Jangan sebentar-sebentar berubah. Sekali Yesus tak Yesus, maka hidup Anda akan berubah. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus berdamai dengan Tuhan, yaitu dengan cara bertobat. Bertobat itu seperti tanda U-turn. Maka kita bisa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, Dia adalah Allah yang adil dan setia. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita. Kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Setiap kita tidak luput dari dosa. Dan saat kita datang, maka dikatakan, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menguduskan kita kembali. Mungkin di hari yang kemarin, bulan yang lalu kita berbuat salah. Dan kita membuat sesuatu itu menjadi tidak kudus. Hari ini, di tempat ini, ayo di hadirat Tuhan, kita nyatakan, kita datang kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan kita katakan, ampuni aku Tuhan. Dia Allah yang adil dan setia. Dia akan menguduskan kita, sehingga kita layak bertemu dengan pintu. Dan kita akan bertemu dengan pintu. Sehingga di 2 Tawarik 7:14 dikatakan, saat kita bertobat berbalik dari kesalahan kita, mencari wajah Tuhan, berdoa, merendahkan diri kita di hadapannya, dikatakan saat kita bertemu dengan pintu, hidup kita akan dipulihkan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ingat, U-turn itu bukan hanya kita menyadari kesalahan kita. U-turn itu adalah kita berhenti berjalan di jalan yang salah. Bukan hanya berhenti,
dan berbalik kembali ke jalan yang benar. Banyak orang hanya sadar, tapi tidak U-turn. Bertobat itu sadar dan kembali berjalan di jalan benar. Seperti anak yang hilang. Kalau Anda membaca tentang anak yang hilang, maka di situ anak yang bungsu ini, dia berbuat dosa, berbuat jahat. Dia meminta harta, meninggalkan bapaknya, pergi jauh daripada bapaknya. Dan ketika dia dalam keadaan susah, dia berpikir, dia menyadari, aku ini susah. Dan tidak hanya itu yang disadari, dia menyadari, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Apa yang dilakukan? Apakah dia hanya duduk termenung menyadari kesalahan dia? Tidak, dia lalu dikatakan, kalau Anda baca, dia bangkit berdiri, dan dia kembali ke rumah bapaknya. Saat dia kembali, apa yang terjadi? Kalau kita kembali, Bapa kita yang baik, Bapa kita yang di surga, menunggu di depan pintu dan membawa kita masuk ke dalam. Di balik pintu, Anda menemukan keselamatan, padang rumput yang hijau, yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jadi ingat, kalau Anda di jalan bertemu tanda U-turn, kalau kita punya kesalahan, mari kita berbalik. Jangan hanya berpikir, aku salah. Tapi kita tidak mau berbalik kepada jalan yang benar. Kita tahu salah jalan, kalau kita jalan terus, maka kita nggak akan kembali ke jalan benar. Kita tahu salah jalan, kalau kita berhenti, maka kita hanya berada di tempat. Tapi kita berbalik. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Yang kedua adalah berdamai dengan sesama. Seperti yang di Ibrani 12 ayat 14. Bagaimana, mengapa kita harus berdamai dengan sesama? Ketika kita sudah dikuduskan, maka kita juga harus berdamai dengan sesama. Karena Matius 6 ayat 14 dan 15 di dalam doa Bapa kami dikatakan, kalau kita tidak mengampuni orang bersalah kepada kita, maka dosa kita juga, kesalahan kita juga tidak diampuni. Amin? Amin? Jadi kalau dosa kita tidak diampuni, maka dosa memisahkan kita dari pintu. Kita tetap tidak bisa bertemu dengan pintu. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan bisa bertemu dengan pintu. Amin? Amin. Jadi kita harus saling mengampuni, kita harus saling memaafkan. Di dalam kekristenan tidak ada yang benar dan salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya. Anda membaca kisah seseorang yang minta ampun kepada seorang raja. Dia tidak bisa bayar utangnya. Dia berlutut memohon, "Raja, ampuni aku tidak sanggup bayar. Aku punya anak bini." Rajanya berbelas kasihan mengampuni orang tersebut. Dan akhirnya pada saat dia keluar, dia bertemu dengan seorang yang berhutang. Mungkin lebih sedikit. Dan orang itu seperti dia memohon pengampunan kepada orang tersebut. Tapi dia tidak mengampuni. Dia memukulnya dan memasukkannya dalam penjara. Akhirnya, yang seharusnya bersalah orang yang berhutang. Tapi ketika dia tidak mau mengampuni, maka raja melihat hal itu. Dan yang tidak mengampuni ini menjadi yang bersalah. Ya, artinya kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita jangan sampai merasa benar. Karena kita ini semua orang yang dibenarkan. Ada kesalahan orang harus kita ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, meskipun dia telah mengkhianati, meskipun dia telah merugikan kita, meskipun dia telah membuat pekerjaan kita hilang, tetap kita harus ampuni. Amin? Karena kalau tidak diampuni, maka dosa menghalangi doa kita. Dosa menghalangi kita bertemu dengan pintu. Dan tidak ada berkat rohani yang kita terima. Amin? Jadi satu hal lagi, Matius 5 ayat 23 dan 24. Mengapa kita perlu berdamai dengan sesama manusia? Karena tanpa berdamai, ibadah Anda tidak ada gunanya. Dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tanpa berdamai dengan sesama, ibadah Anda tidak ada gunanya. Meskipun Anda membawa persembahan yang banyak, meskipun Anda ikut ibadah mor, ibadah doa puasa, ibadah hari Minggu, dan ibadah-ibadah lain, tapi di hati Anda masih ada dendam, masih ada kemarahan kepada saudara Anda, tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan juga berkata, barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dia tidak mengasihi Tuhan. Amin. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, maka ibadah Anda tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi, mari kita berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka tahun ini juga Anda akan melihat pintu akan terbuka. Anda akan mendapat keselamatan, berkat-berkat rohani yang akan mengangkat kehidupan Anda, akan dikaruniakan bagi kita semua. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Ya, kenapa Kain persembahannya tidak berkenan? Karena Kain iri hati kepada saudaranya. Kain marah kepada Habel. Jadi memang persembahan Kain harusnya lebih mahal, lebih berharga. Tapi karena hatinya tidak benar, maka tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi gitu juga kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh belas kasihan, yang mengasihi sama saudara kita. Saat kita datang membakar persembahan, maka Tuhan hadir. Saat Tuhan hadir, maka di dalam hadirat Tuhan akan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan hidup kita akan diubahkan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ayub berdamai dengan Tuhan dan Ayub berdamai dengan sesama. Kalau Anda baca di Ayub 42, 1-6, maka di atas perikopnya juga Anda akan melihat Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Sebelum itu Ayub masih teguh, tekanan semakin berat. Dia merasa, kenapa terjadi pada diriku? Mungkin di antara kita semua pernah juga bertanya, mengapa saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah sungguh-sungguh, saya jadi orang yang benar, mengapa ini terjadi padaku, mengapa dan mengapa? Seakan-akan memang kita tetap setia datang beribadah, tapi dalam diri kita ada pertanyaan, kok Tuhan begitu? Seperti Ayub juga. Ayub juga orang yang saleh, orang yang setia, tapi sebelum di ayat 42, di ayat sebelum-sebelumnya, maka Ayub ini ada pertanyaan mengapa ini terjadi pada dirinya. Tapi ketika ayat 42, ayat 1-6, maka kalau Anda membaca di situ, Ayub ini mencabut perkataannya dan dia menyesal. Dia berbalik, dia bertobat, dia berdamai dengan Tuhan. Dan setelah itu, maka Ayub juga berdamai dengan teman-temannya yang di saat dia lagi susah, bukan datang menghibur, tapi datang menghakimi dia. Mungkin kita juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Bukannya datang menolong, tapi menghakimi. Mungkin kamu banyak dosanya, mungkin kamu kurang beribadah, mungkin kamu kurang berdoa. Tapi Ayub, di Ayub 42, ayat yang ke-10. Maka di sana dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ketika Ayub mau berdamai dengan Tuhan dan sesama, maka keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Dan apa yang hilang dari hidup Ayub, Tuhan kembalikan berlimpah-limpah. Saya percaya bukan hanya Ayub, karena Alkitab bukan bacaan dongeng, bacaan menjelang tidur. Tapi Alkitab adalah perkataan Tuhan yang selalu ya dan amin. Jika Ayub dipulihkan berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama, kita juga akan dipulihkan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jadi mari kita berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kita fokus kepada Yesus, kita akan bertemu dengan pintu. Ya, jadi ketika saya datang kepada Tuhan, saya bukan orang yang basicnya beragama Kristen. Saya mau bertobat, saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang pada saat itu saya bukannya bertobat di dalam keadaan baik. Ya, saya memang lagi hancur, bangkrut, banyak berutang, mungkin tak bisa bayar. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, respon daripada keluarga saya, ya saya tahu mereka bukan orang yang tidak benar, tapi mereka itu mengasihi saya, takut saya menjadi sepertinya orang yang murtad dari Tuhan yang saya sembah. Mereka mau saya kembali kepada Tuhan yang sebelumnya. Dan saudara saya menekan, mengambil semua langganan saya, membuat saya tidak ada penghasilan selama 2-3 bulan. Dan saya sangat kekurangan. Bahkan anak saya udah 3 pada waktu itu. Utang banyak, penghasilan gak ada, minus terus. Bayar bunga bank terus. Tapi saya bertemu dengan pendeta dan saya bersharing dengan pendeta itu beberapa jam, dan dia berikan kepada saya ayat 1 Korintus 13 ayat 4-7 tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mengungkit kesalahan orang lain, kasih itu sopan. Artinya saya itu harus punya kasih, harus mengampuni saudara saya, harus mengampuni orang bersalah kepada saya. Dan ketika saya melakukannya, saya kembali berdamai dengan saudara saya. Meskipun saya diperlakukan tidak adil, saya sudah mau berbuat benar. Saya sudah mau bertobat. Dulunya saya orang yang berjudi, diskotik. Ya, pergi pagi pulang pagi. Pergi malam pulang pagi, sorry. Bukan pergi pagi pulang pagi, itu nggak sampai lah. Malam pulang pagi. Jadi pulangnya nggak larut malam, tapi pagi-pagi.
Jadi apa yang terjadi ketika saya mau bertobat dan saya mau mengampuni, saya mau berdamai dengan Tuhan, saya tetap percaya kepada Yesus, saya fokus kepada Tuhan dan saya dengarkan perintah Tuhan. Saya ampuni saudara saya. Apa yang terjadi? Seperti Ayub. Tuhan memulihkan keadaan saya. Memang saya masih punya bisnis yang kecil-kecilan. Beberapa daerah yang dimana saya masih punya langganan. Dan dari apa yang ada padaku, Tuhan sanggup melipat gandakannya. Ada produk yang dibutuhkan abang saya. Satu hari sangat banyak jumlahnya, beberapa mobil. Dan saya kasih sama orang lain. Beberapa hari kemudian orang telepon, itu bos besar minta produk ini. Ada besok saya berikan. Karena saya lakukan perintah Tuhan. Saya mengampuni, saya mengasihi, saya lakukan firman yang saya dengar, saya lakukan apa yang saya dengar, dan saya berdamai dengan Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya berdamai dengan abang saya. Apa yang saya lakukan? Saya berikan. Dan tahukah Anda, seperti satu buli-buli minyak pada janda miskin itu, Tuhan bisa lipat gandakan, bahkan sampai membayar hutang. Bahkan anak saya bisa sekolah di Inggris saat ini sampai tamat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jadi mari, pesan untuk kita semua, ada berkat rohani disediakan bagi kita tahun ini. Dan kuncinya kita akan bertemu dengan pintu. Pintu akan membawa kita masuk. Dan untuk bertemu dengan pintu, berdamailah dengan Tuhan. Dan berdamailah dengan sesama. Apapun yang Anda alami di hari-hari yang sudah lalui. Mungkin Anda kehilangan, mungkin Anda dikhianati, mungkin Anda dipecat gara-gara orang lain. Jangan membenci dia. Kadang orang yang mencobai kita, menjerumuskan kita, adalah orang-orang dipakai Tuhan untuk mengangkat kita. Amin? Amin? Saul mengejar Daud. Raja mengejar seorang gembala. Akhirnya, karena dia tahu Daud ini akan menjadi seorang raja. Jikalau Anda diganggu oleh orang yang pangkatnya lebih tinggi, Anda akan menggantikan posisinya. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Ya. Jadi jangan dendam, jangan menyimpan kemarahan. Nanti ibadah Anda tidak berguna. Tapi orang-orang yang menyakiti Anda, mengkhianati Anda adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Saat kita mau berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Yang percaya berikan tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Besertaku, pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Firman yang telah kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melihat setiap pribadi yang membuka hatinya. Mungkin yang pernah disakiti, dikhianati. Mungkin orang-orang yang mengalami kehilangan pekerjaan oleh karena dikhianati atau difitnah ya Tuhan. Tapi hari ini kami dengar ya Tuhan firman-Mu, bahwa saat kita berdamai dengan Tuhan dan sesama, kami akan bertemu dengan pintu yang membawa kami masuk
dan akan bertemu keselamatan. Kami akan bertemu dengan berkat rohani yang akan membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau berkati ya Tuhan, pribadi demi pribadi ya Tuhan. Kami mau memberkati dan memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau membencinya karena kami tahu ya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah melalui orang tersebut ya Tuhan. Kau berkati Tuhan orang yang telah mencobai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan sekali lagi mari kita katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan melalui QR Code juga, melalui handphone, angkat persembahannya ke Tuhan dan kita akan berdoa untuk persembahan-persembahan kita. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami hendak memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati setiap persembahan umat-Mu ya Tuhan. Berkati lumbung-lumbung umat-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini kami dapat berikan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan, tetapi sebelumnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, buka hati kita. Terimalah anugerah berkat, yaitu berkat-berkat rohani daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari surga, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, yang akan menyertai kita mulai daripada siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya, yang sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat memberi, Tuhan memberkati, dan kita akan bertemu kembali pada ibadah More minggu yang akan datang. Selamat siang, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Ditunggu kehadirannya minggu depan ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati Pak Soloan. Bapak Andarias Yusuf, tuh bapaknya Eru. Bu Saurma, Shalom. Shalom Pak Soloan. Iya Bu Eta, sampai ketemu Bu. Pak Andarias, Bu Saurma. Ya, Pak Saurma. Halo. Happy birthday Bu Eta. Thank you. Iya, Sama. Bapak, ini Bapak. Sampai jumpa Jumat depan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, Bapak Ibu. Terima kasih.